Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar anak bapak semuanya? Anak bapak kelas 6 ya, hari ini kita kembali belajar PAI. Sebelum kita mulai belajar PAI seperti biasa, kita awali terlebih dahulu dengan doa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak bapak semuanya, kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kembali belajar PAI walaupun melalui daring atau dalam jaringan atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Diharapkan anak-anak bapak tetap semangat, tetap belajar dengan baik di rumah masing-masing. Ikuti peraturan-peraturan yang telah disampaikan oleh sekolah atau wali kelas dan guru bidang studi masing-masing. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak doakan semoga anak bapak di rumah selalu sehat, selalu bugar, tetap semangat dalam pembelajaran di sekolah di rumah masing-masing. Sekolah di rumah ya. Sekarang sekolah kita di rumah ya anak bapak. Tapi tetap dengan mengikuti peraturan-peraturan dari sekolah, tetap berpakaian seragam, tetap belajar sesuai jadwal. Nah, anak-anak bapak, pada hari ini kita belajar PAI tentang orang yang berhak menerima zakat. Di tujuan pembelajaran kita kali ini, kita diharapkan atau anak bapak diharapkan tahu dan paham siapa-siapa orang yang berhak menerima zakat. Dan juga nanti akan kita lanjutkan hikmah dari berzakat. Dan diharapkan anak-anak bapak juga tahu apa hikmah dibalik kita dianjurkan untuk berzakat sebagai seorang muslim. Sebagaimana yang telah kita kaitkan bersama bahwa zakat ini adalah rukun Islam. Walaupun yang mengeluarkan zakat ini adalah nanti bagi yang mampu, khusus untuk zakat harta. Nah, kemarin kan ada zakat itu macam-macamnya, ada zakat fitrah, ada zakat harta. Zakat harta ini wajib bagi yang mampu. Kalau yang zakat fitrah ini selama dia hidup di bulan Ramadan pada tahun itu dia wajib mengeluarkan zakat fitrah walaupun masih kecil. Siapa yang mengeluarkan zakatnya? Orang yang menafkainya atau orang tua kita atau orang yang telah mengganti posisi orang tua dari kita. Nah, anak bapak semuanya, tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja siapa orang yang berhak menerima zakat sesuai materi kita hari ini. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Nah, jadi ini harus anak bapak ingat ya. Kalau ada kata-kata mustahik berarti orang yang berhak menerima zakat. Mustahik zakat artinya. Jadi orang menerima zakat ini anak bapak bukan sembarang orang. Kita mau mengeluarkan zakat kita bagi-bagi aja orang kehendak kita enggak. Ada aturannya dalam Al-Quran sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Taubah ayat 60. Bunyi ayatnya mungkin kemarin telah bapak suruh anak bapak untuk meringkas menulis materi ini. Sekarang tinggal lagi penjelasan dari bapak. Apa bunyi ayat Allah dalam surat Taubah ayat 60 tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang yang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau yang disebut mu'alaf. Jadi mu'alaf itu artinya orang yang dilunakkan hatinya.
untuk memerdekakan hamba sahaya. Kalau zaman Rasulullah itu hamba sahaya, ada ketuanya keperluan untuk memerdekakan budaknya atau budak itu sendiri, boleh diberi zakat untuk memerdekakan dirinya. Jadi itu namanya untuk memerdekakan hamba sahaya, atau untuk membebaskan orang yang berhutang. Itu disebut gharim, bukan garin, tapi gharim, orang yang berhutang. Untuk jalan Allah, untuk misalnya seperti pembangunan Islam, sekolah-sekolah untuk anak sekolah, terutama sekolah menuntut ilmu agama, atau untuk si mustafir atau orang yang dalam perjalanan. Itulah sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itulah ketentuan-ketentuan Allah dalam surat Taubah ayat 60. Siapa mustahik itu? Siapa mustahik itu? Dapat kita simpulkan di sini ada 8 golongan. 8 golongan. Nanti akan Bapak uraikan satu persatu. Yang biasa disebut dengan asnaf 8. Baik anak Bapak, kita kembali kepada mustahik zakat yang pertama, yaitu fakir. Ini sedikit Bapak jelaskan melalui video ini, mudah-mudahan Bapak bisa memahami dengan baik. Nanti kalau ada yang ragu silakan bertanya. Pertama, orang fakir. Siapa orang fakir itu? Orang fakir itu adalah orang yang amat sengsara hidupnya. Amat, bukan sengsara, tapi sangat sengsara. Tidak mempunyai tenaga dan harta untuk menikmati hidupnya. Ada juga sebuah keterangan mengatakan tidak ada punya penghasilan. Maaf bicara anak Bapak, seperti mungkin anak yang terlantar, anak yang panti asuhan, yang tidak punya usaha, atau anak jalanan, atau mungkin dia ada rumah tapi tidak ada punya penghasilan, atau dia sakit. Itu sudah fakir namanya. Ada penghasilan, atau memang tidak ada penghasilan sama sekali. Itu namanya fakir. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari. Ini lain dengan fakir. Ini miskin ini lebih tinggi dari fakir sedikit. Miskin ini dia punya usaha tapi tidak mencukupi. Dia punya anak 5 atau anaknya banyak, penghasilannya hanya sekian, sehingga sering berutang-utang, kadang makan, kadang tidak. Selalu tidak bisa mencukupi kebutuhan, itu namanya miskin. Tapi kalau kita hidup pas-pasan sederhana, itu udah kaya namanya. Paling tidak udah cukup gitu. Di dalam Islam ini ada orang kaya, ada orang yang cukup. Jadi itu miskin. Jadi dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Kalau fakir di bawah itu, ini bisa kita bedakan, tidak ada penghasilan. Tidak ada pemasukannya, itu fakir namanya, amat sengsara. Yang ketiga, pengurus zakat disebut amil. Jadi makanya di bulan Ramadan itu untuk penerima zakat fitrah itu dibentuk amil, atau seperti sekarang lembaga Basnas, atau ada namanya Bazis, Las dan lain sebagainya, atau UPZ di masjid. Itu amil. Boleh kita pecahkan kepada mereka, kepada amil itu untuk memberikan zakat. Kalau kita kesulitan memberikan langsung, amil ini nanti akan membagikan kepada orang yang berhak atau mustahik. Itu amil. Jadi amil ini adalah orang yang mengumpulkan dan membagi zakat. 4, mu'alaf. Siapa itu mu'alaf? Tadi dapat singgung juga, orang yang baru masuk Islam. Dia non muslim, dapat hidayah masuk Islam. Dari Kristen kah, dari Buddha, dari Hindu, agama lain masuk Islam. Itu nama mu'alaf. Itu dulu. Arti mu'alaf itu dijinakkan artinya. Mungkin dia dari agama barunya tidak ada mbak apa-apa, diberikanlah zakat, sedekah. Boleh memberikan zakat kepadanya selama dia mu'alaf. Tapi kalau udah kaya pula, dia cari lagi mu'alaf-mu'alaf yang masih fakir atau miskin. Yang kelima, orang berutang atau disebut gharim. Ada kita mendengar istilah garin ya anak apa? Itu bukan orang yang berutang artinya. Yang berutang itu adalah gharim. Pakai mim ya. Orang berhutang ini apa maksudnya? Berhutang untuk kepentingan bukan maksiat dan tidak pula sanggup membayarnya. Orang berhutang untuk melihara persatuan umat Islam. Mungkin dia berhutang mendirikan sekolah, mendirikan rumah-rumah tahfiz. Itu boleh dikeluarkan zakat ke sana. Karena masih dalam berhutang untuk pembangunan Islam, untuk persatuan Islam.
untuk belajar ilmu agama. Boleh itu untuk diberikan zakat, digolongkan orang itu namanya ghorim. Yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi. Ini zaman Nabi khususnya itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah. Ini lebih kepentingan dakwah, penting umum boleh. Sekarang ada namanya duafa, ada tuh dia menggalang dana, zakat diberikanlah kepada orang yang membutuhkan atau pembangunan Islam, karena fakir miskin, pada duafa orang yang lemah. Ada yang mengumpulkan donasi, boleh ke sana kita memberikan zakat. Itu namanya fisabilillah, untuk pembangunan baik fisik maupun mental, pembangunan Islam. Maka di sini boleh pula memberikan zakat itu kepada orang yang sedang menuntut ilmu, terutama orang menuntut ilmu agama di pesantren, senawiyah. Boleh diberikan kepada mereka zakat. Yang ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Dia dijanjikan, misalnya seperti ini zaman Nabi adanya anak bapak, dia dijanjikan untuk merdeka oleh tuannya, tapi harus membayar sekian. Kepada hamba sahaya itu boleh diberikan zakat untuk memerdekakan dirinya, atau orang yang memerdekakannya, boleh. Itu pokoknya kepentingan untuk memerdekakan budak. Ini zaman kita tidak ada lagi budak ya anak apa. Ini adalah zaman Rasulullah. Dan terakhir yang ke-8, Ibnu Sabil, yaitu seorang anak sedang menuntut ilmu namun dalam pembiayaan. Ini orang yang seperti yang Pak sampaikan tadi, orang yang dalam perjalanan musafir, atau lebih khususnya orang yang sedang menuntut ilmu, boleh dikeluarkan zakat kepada mereka. Itulah 8 atau yang biasa disebut asnaf 8 ya anak apa? Apa itu maksudnya asnaf 8? Golongan 8 yang berhak menerima zakat, mustahik zakat, bisa juga disebut. Itulah 8. Sebelum Bapak tutup, anak Bapak semuanya, ada baiknya Bapak di sini jelaskan sedikit sebagai tambahan materi kita hikmah berzakat. Apa hikmah di balik berzakat? Apa tujuan di balik kita mengeluarkan zakat tersebut? Pertama, hikmahnya ada 5 tuh dalam buku PI halaman 39, ada paling tidak ada 5 hikmah mengeluarkan zakat. Pertama, membersihkan harta dan jiwa. Ini hikmahnya agar harta yang kita keluarkan itu bersih. Jadi jika orang tidak mau mengeluarkan zakat, berarti hartanya kotor, dia sama dengan makan kotoran-kotoran hartanya sendiri, makanya tidak berkah. Di samping membersihkan harta, juga membersihkan jiwa. Sehingga dengan kita berikan zakat kepada orang lain, bersih hati kita, dengan arti kata jiwa kita terpelihara dari rasa kikir. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, tidak mau bersedekah, itu namanya kikir, bakhil. Yang kedua, membantu orang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Ini tujuan Islam untuk menganjurkan berzakat, terutama infak, sedekah dan lainnya, agar si kaya bisa membantu orang yang tidak mampu, orang yang lemah, orang yang membutuhkan. 3, hikmahnya mendorong manusia untuk berjiwa sosial, menghadirkan jiwa sosial dalam diri kita. Itu salah satu hikmah dari berzakat, agar jiwa kita terlatih merasakan apa yang orang rasakan. Itulah namanya melatih jiwa sosial. 4, mendorong manusia untuk bersikap jujur. Jadi yang tahu harta kita berapa banyaknya tentu kita. Dengan mengeluarkan zakat, kita hitung sendiri harta kita, kita berikan. Berarti kita telah bersikap jujur. Walaupun di zaman-zaman dulu kalau tidak mau orang berzakat itu harus diambil paksa. Sekarang kita tentu sudah tahu bagaimana hukum zakat. Kalau tidak berzakat bagaimana, tidak perlu lagi dipaksa, hanya perlu himbauan. Kalau zaman dulu memang perlu dipaksa, bahkan diperangi orang yang tidak mau mengingkari atau tidak mau membayar zakat. Dan terakhir, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan Allah. Jadi saya nak langsung mengeluarkan zakat, mengingatkan kepada diri kita bahwa harta kekayaan yang kita punya, berapapun banyak harta kita itu, dermawan kita, miliaran harta kekayaan kita, banyak aset kita keluarkan zakat, mengingatkan kepada kita bahwa itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak Bapak dengan pembelajaran kita hari ini mendidik jiwa kita berjiwa sosial, menjadi berdamawan, merasakan apa yang orang rasakan,
menyadari bahwa harta yang kita miliki bukanlah harta kita, tapi hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam, bahkan masuk ke dalam rukun Islam, kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat jika telah memenuhi syarat, telah memenuhi nisab. Kalau tidak, kita mungkin belum bisa dikategorikan untuk mengeluarkan zakat, banyak-banyak berinfak, bersedekah. Ini sebagai amalan bagi kita. Itulah anak bapak materi kita hari ini. Semoga dapat anak bapak pahami apa itu asnaf yang 8 atau mustahik zakat yang 8. Siapa itu fakir, miskin, amil, mu'alaf, garim, orang yang berjuang pada jalan Allah, hamba sahaya, dan wabnis sabil. Demikian saja, semoga dapat anak pahami dan dapat anak-anak bapak amalkan dalam kehidupan sehari-hari nanti. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.